Selamat siang, sore, atau malam, atau kapanpun, dimanapun, dan kalian membuka video ini. Balik lagi dengan saya, Titus Pras, yang akan menemani kalian membedah segala sesuatunya tentang dunia komunikasi. Tentunya pada episode kali ini kita akan membahas sedikit masalah atau tema yang cukup viral, cukup fenomenal, dan mungkin cukup akrab di tengah-tengah kalian semua, teman-teman. Tentunya nggak mungkin sendiri saja, ada Mbak Rosa di sini. Selamat berhujan-hujan, Mbak Rosa. Wah, selamat. Nampaknya halo, Jogja teman. lagi syahdu ya. Iya ya, mendung terus harian ini. Iya, mendung terus, hujan terus. Ada yang kurang, Mbak, demonya kurang. Dari hujannya aja. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan yang pertama aja, Mbak ya. Wah, dari prasangka dan diskriminasi bernilai 500.000. Jadi yang dimaksud prasangka dan diskriminasi itu, Mbak, apakah kalau kita menilainya itu dari temanya itu udah sangat negatif, apakah emang senegatif itu ya? Kalau menurut Mbak Rosa, menurut penjelasannya gimana coba? Iya, di tengah suasana dingin bahas berat tuh jadi biar hangat, panas sih. biar biar hangat ya. Oke. Kalau kita bicara prasangka dan diskriminasi memang selama ini lebih ke arah negatif ya. Jadi kalau saya berprasangka misalnya pada Mas Titus itu seolah-olah ada hal negatif yang saya ibaratnya saya sangkakan ke Anda gitu ya. Saya kira-kira ini rambut gondrongnya serem nih ya, ini mesti orangnya nggak asik gitu atau ada hal yang bandel gitu ya. Nah, prasangka tuh seperti itu gitu. Jadi ketika kita melihat orang, ini hal yang sederhana ya, secara fisik, kemudian ada perasaan yang seperti itu. Nah, ketika kita bicara diskriminasi itu menjurus pada tindakan. Jadi kalau kita misalnya sudah bilang atau sudah punya sikap negatif terlebih dahulu, nah lama-kelamaan kalau itu dipelihara gitu ya, dipelihara terus-menerus, maka saya akan mendiskriminasi Anda. Jadinya aksi. Jadinya aksi, jadinya tindakan. Kalau saya bertemu dengan sosok yang gondrong seperti ini, hitam, ucel gitu ya, wah ini mesti bandel gitu ya. Yaudah saya akan menjauh gitu. Itu karena ada prasangka tadi gitu. Jadi yang namanya prasangka itu nggak bisa, kalau namanya prasangka yang positif itu nggak bisa ya? Kok saya belum menemukan. Mungkin kalau teman-teman menemukan bisa komentar bisa channel ini. Karena rata-rata yang namanya prasangka itu pasti negatif. Gitu ya, Mbak ya. Oke. Awal yang cukup panas. Sekarang masuk ke yang kedua nih, Mbak. Ciri dari prasangka itu sendiri apa? Nah, kalau sudah ada perasaan atau anggapan negatif atau mungkin pikiran buruk pada orang lain atau kelompok tertentu, nah biasanya ciri-ciri yang muncul, tapi ini tidak selalu ya teman-teman, tetapi pada umumnya dia akan cenderung untuk tidak toleran gitu, karena ya itu tadi, saya tidak akan mentoleransi orang-orang berambut gondrong, apalagi cowok gitu ya, berteman dengan saya misalnya seperti itu. Jadi dia belum mampu kemudian untuk membuka diri, dan biasanya juga dia akan kurang mengenal dirinya. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia seperti selalu menganggap orang lain itu yang berbeda dengan pemikirannya itu tidak sejalan, itu buruk gitu. Kemudian ketika ekspresi negatif itu dominan, maka biasanya daya kreatif itu juga akan menurun. Jadi karena apa? Karena fokusnya atau titik beratnya pada persepsi buruk tadi atau prasangka buruk tadi. Kemudian dia juga akan insecure, merasa tidak aman. Jadi kalau ada orang yang mendekat, entah itu mendekat dari sisi tadi ya pemikiran yang tidak sesuai, nah biasanya dia akan merasa tidak aman. Dan itu membuat orang kadang jadi halu gitu ya. Berpikir ada khayalan-khayalan negatif yang membuatnya padahal nggak seperti itu. Karena dia cenderung tidak membuka diri, maka tentu tidak akan mengenal orang lain juga gitu ya. Tuh teman-teman dengar nggak? Jadi kadang kalau kita membatasi diri kita itu justru akan berdampak negatif pada diri kita. Terkadang hal-hal sesuatu yang negatif itu nggak selalu datang dari luar diri kita, datang karena diri kita juga bisa. Yaitu salah satunya adalah karena selalu berprasangka dan selalu melakukan tindak diskriminasi.
Mungkin hal seperti itu ya, Mbak Rosa ya. Iya. Terus yang selanjutnya nih, Mbak, faktor Kenapa yang orang melantar bisa belakang. seperti Iya, itu, pasti ya? akan ada selalu faktor-faktornya kenapa. Yang Emang cenderungnya kalau orang yang insecure mungkin akan menilai sesuatunya itu negatif. Ya. Biasanya. Dan itu pun mungkin ada pengalaman psikologi dari masa lalunya, Iya, traumanya. ada trauma Iya. ya. Nah, itu faktor-faktornya itu kira-kira Mbak. Iya, salah satunya bisa latar belakang sejarah. Misalnya kalau kita melihat di Amerika ya, pernah ada konflik kulit hitam dan kulit putih gitu ya, negro. Mereka menyebut yang kulit hitam itu negro. Nah, itu karena ada latar belakang sejarah. Bisa jadi seperti itu. Bahkan mungkin sampai hari ini masih ada. Walaupun sempat presidennya Amerika seorang kulit hitam juga ya gitu. Nah, lalu latar belakang berikutnya bisa terkait dengan sosiokultural ya, dan ada hal-hal situasional misalnya dia merasa tidak aman ketika harus berjalan sendirian kan karena ada situasi tertentu sehingga kalau ada orang mendekat wah ini akan berubah jahat nih gitu. Bisa juga karena ada kepentingan pribadi. Misalnya dalam konteks politik dia punya kepentingan tertentu untuk mengedepankan kelompoknya saja misalnya. Nah, itu juga biasanya akan mempengaruhi prasangka tadi. Kemudian ada ini yang sering ya, perbedaan keyakinan. Kita misalnya terlalu fundamental dengan keyakinan kita bahwa memegang prinsip itu boleh gitu ya. Dan justru memang harus seperti itu. Tetapi ketika prasangka negatif itu diberikan karena kita berbeda, nah itu yang kemudian problem gitu. Gitu. Menarik ya, ternyata ya. Cukup kompleks ternyata ya. So, teman-teman tuh mungkin kalau ada teman-teman di sini yang menilai semua cowok itu sama aja, mungkin karena kamu punya trauma di masa lalu. Atau mungkin teman-teman di sini yang menilai cewek itu semua sama saja, mungkin ada trauma di masa lalu. Jadi jangan membawa masa lalu di masa yang sekarang. Harus bisa berdamai dengan diri sendiri, itu penting ya Mbak ya. Biar nggak gampang berprasangka gitu. Selanjutnya nih Mbak nih. Ciri dari orang atau kelompok yang sering berprasangka buruk atau memiliki tindakan yang sangat diskriminatif. Selain kita bisa melihat dari tindakannya jelas, itu merupakan sebuah ciri. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin dari pemikirannya atau apanya kah? Selain pemikiran itu biasanya ada pembatasan situasi ya. Jadi ketika prasangka terjadi, kita biasanya akan membatasi diri. Kemudian sikap itu kalau bertahan lebih lama dan bertahan sangat kuat dalam waktu yang lama, nah ini yang kemudian bisa menimbulkan kayak konflik sosial itu gitu, karena sampai ke tindakan diskriminatifnya. Kemudian juga kita akan melihat kepribadiannya juga ya. Jadi kepribadian si negatif gitu ya. Istilahnya kepribadian negatifnya seperti apa gitu. Oke. Jadi setelah kita tadi ngomongin ciri dan faktor, lalu sekarang saya kan bertanya sumber atau cikal bakal dari adanya prasangka. Aduh, kalau dilihat dari sumbernya itu sulit ya? Sulit ya? Maksudnya hampir tidak bisa menentukan secara pasti bahwa ini menjadi sumbernya. Tetapi biasanya itu karena ada kompetisi. Jadi kalau kompetisinya terlalu kuat gitu atau sangat kuat, misalnya dalam konteks perdagangan gitu ya, kita langsung berpikiran negatif, ini kenapa nih kok jadi ada sesuatunya yang dibahas ini ya? Ada sesuatunya gitu. Kemudian juga ada sumber sosialisasi dari lingkungan. Jadi kalau proses sosialisasi di lingkungan itu mungkin menempatkan dia pada kondisi-kondisi yang diskriminatif, maka itu akan berpengaruh pada dirinya. Ada juga orang saling menyalahkan gitu. Jadi kalau ada permasalahan tidak segera diatasi, tetapi malah saling menyalahkan, kamu yang salah, bukan gini. Sampai akhirnya bisa jadi hoax juga gitu. Dan seperti tadi juga ada seperti produk masa lalu. Jadi prasangka dan diskriminasi itu bisa ditimbulkan dari produk masa lalunya tuh ya. Oke. Tuh teman-teman, jadi kalau teman-teman di sini atau mungkin saya yang sering berprasangka buruk atau memiliki tindakan yang buruk,
Mungkin salah satu faktornya karena Anda tidak bisa bersaing. Jadi perlu di-upgrade lagi diri kita ya gitu. Jadi kalau namanya bersaing harus sehat. Jadi nggak usah harus gimana-gimana, nggak usah menyalahkan atau gimana-gimana, ya percaya aja sama diri kita sendiri. Mungkin akan lebih beda lagi mungkin ya outputnya nanti Mbak ya. Terus sekarang jenisnya nih Mbak nih. Jenis prasangka dan diskriminasi itu apa? Ada nggak sih jenisnya? Itu di mana ya tempatnya? Sebenarnya ada tidak terlalu spesifik ya kalau menyebut jenis-jenisnya itu bisa bermacam-macam. Sifatnya bisa ada seksisme. Seksisme itu misalnya kita kayak menyebutkan dari perbedaan gender gitu ya, dalam satu sebutan pada perempuan itu kemudian ada perbedaan di situ, perbedaan laki-laki dan perempuan. Itu sangat seksis. Jadi bukan berarti badannya yang seksi, bukan ya, tetapi itu lebih pada ungkapan-ungkapan atau bahkan visual gitu. Jadi ada visual yang kadang menjurus ke pornografi misalnya, itu selalu diidentikan ini dengan perempuan yang nggak benar atau apa. Itu bagian dari seksisme juga. Karena pada dasarnya prasangka dan diskriminasi itu memang hal yang gimana ya, rangsangan sendiri sih Mbak. Jadi kalau kita menanyakan tentang jenis itu akan sulit juga kita. Iya, selain gender juga rasis ya, kayak misalnya kamu hitam gitu, rambutnya keriting, itu udah diskriminatif sebenarnya ketika kita menyebut hal-hal seperti itu. Terlalu menjurus ya, soalnya kalau itu ya. Atau kalau misalnya Mas Titus bilang tua kok ya. Apalagi umur tuh teman-teman ya. Jangan sekali-sekali kamu ketemu orang baru atau siapapun menanyakan umur. Menanyakan gaji aja nggak boleh, apalagi umur Mbak ya. Selanjutnya nih Mbak, yang terakhir mungkin ya. Bagaimana cara kita mengatasi biar kita nggak memiliki prasangka atau melakukan hal yang diskriminatif gitu? Cara mengatasinya yang jelas ini butuh proses ya. Jadi tidak bisa langsung instan gitu, seperti kita mengedipkan mata, cing gitu langsung, wah prasangkanya hilang gitu semua. Kadang diperlukan kayak ruang-ruang negosiasi juga. Bagaimana dari sisi kepribadian ini kalau dihubungkan dengan aspek psikologisnya ya, karena kita bicara psikologi komunikasi, dari sisi kepribadian masing-masing orang itu perlu kemudian untuk membuka diri. Sebenarnya pemikiran dia gimana? Jangan misalnya sekali lihat secara fisik langsung ini kayaknya loh, langsung kita memberikan justifikasi, memberikan penilaian gitu. Tapi kalau sudah sampai akut, artinya sudah sampai ada gesekan-gesekan yang sifatnya sosiokultural, saya pikir perlu ada seorang tokoh gitu ya. Ada proses mediasinya, bagaimana prasangka-prasangka ini bisa kemudian mungkin kalau menghilang sama sekali akan susah, tapi paling tidak bisa diminimalisir dari situ gitu. Ternyata seperti itu ya Mbak ya. Cukup kompleks sekali ya. Kompleks dan agak ruwet gitu ya, karena kita berhubungan dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Benar. Gitu ya. Mungkin saya merasakan dia enggak kan susah kita mau gabungkan ya. Jadi teman-teman, secara garis besar sini saya menekankan aja, mungkin kalau teman-teman yang memiliki prasangka yang buruk atau memiliki tindakan diskriminasi yang sangat berlebihan, kalau Anda kurang perhatian ya udah cari perhatian yang lain. Nggak usah harus menyakiti orang lain. Mungkin ada cara-cara yang lain untuk Anda dapat mendapatkan perhatian. Ya mungkin gitu aja dulu Mbak ya. Ketemu lagi, see you di episode-episode selanjutnya. Thank you. Dah.